Statementnya Pak Anies itu meluruskan jalan untuk mencapai keadilan sosial. Apa ini ya yang menjadi penyebab Pak Jokowi, saya sebut saja, tidak nyaman dengan koalisi perubahan, sehingga tidak pernah antara lain mengendorse Pak Anies. Komunikasi Pak Anies dengan Pak Joko Widodo baik-baik saja selama ini. Pak Anies itu sempat minta izin atau orang Jawa bilang kalau nuwun ke Pak Jokowi, Pak saya mau nyapres. Bahkan sempat semacam dimintakan jaminan lah. Pak Anies diberikan mandat untuk mencari siapa pasangan terbaik. Katanya Demokrat pinginnya bulan ini. Insya Allah sudah mengerucut. Pak Dirman jujur nih ya, apa benar nama yang mengerucut? Dari tadi jujur tuh. Iya. Nama yang paling mengerucut diterima semua pihak adalah Ibu Hovifah. Kami menyadari lingkungan permainan ini tidak cukup friendly. Kenyataannya, tanpa harus saya sebutkan nama-nama itu, begitu nama itu dieksplor, jangankan berani melangkah, berani berinteraksi dengan Pak Anies pun tidak. Kan salah satu penyebabnya karena tadi tidak ada restu dari Pak Jokowi ya. Ini mau dijawab jujur atau kepala negara yang mau selesai kemudian memberikan endorsement adalah satu presiden yang tidak baik. Partai lain tuh nggak mau berkoalisi dengan menambah masuk ke koalisi perubahan. Itu benar. Ada suasana ketakutan. Jujur deh Pak, Pak Hassani akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Elben? Berbicara dengan prasarana listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Good people, dinamika politik menjelang pemilu 2024 semakin dinamis atau bisa sebut juga semakin panas. Berbagai koalisi terus berkoordinasi, terus menawarkan gagasan untuk menentukan siapa capres-cawapres pasangan terpilih dari koalisi itu. Lalu apa kabarnya koalisi Perubahan dan Persatuan yang akan mengusung Pak Anies Baswedan tentunya sebagai capres, siapa cawapresnya, dan apa perkembangannya. Saat ini sudah bersama saya ada juru bicara dari tim koalisi Perubahan dan Persatuan, Bapak Sudirman Said. Pak Sudirman, apa kabar? Alhamdulillah. Ketemu. Iya, ketemu sekarang baru ketemu lagi ya Pak. Pak Sudirman, ini langsung aja saya ingin tahu, kenapa sih koalisinya ini disebut Perubahan dan Persatuan ya? Perubahan ini maknanya apa? Apa ingin merubah dari pemerintahan lama menjadi pemerintahan baru atau seperti apa maknanya ini? Iya, selalu diplesetkan begitu ya. Tapi terima kasih nih diundang di forumnya Kang Dede yang sahabat lama yang baru ketemu lagi. Jadi filosofinya kurang lebih begini, kan setiap pemilu itu adalah kesempatan besar untuk melakukan perbaikan. Bukan karena kita punya masalah, tidak, tapi memang itulah indahnya demokrasi. 5 tahun sekali direview, apa yang sudah baik diteruskan, apa yang kurang baik disempurnakan. Mungkin ada pikiran-pikiran baru gitu. Jadi sama sekali perubahan itu tidak berkonotasi ingin merubah semua yang ada. Tapi betul-betul memberi makna perbaikan terus-menerus, penyempurnaan terus-menerus. Kemudian kita ingin mengangkat bangsa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, nama koalisinya bahasa Mas Anies itu change and continuity. Betul. Gitu ya? Jadi ada unsur perubahannya udah pasti, tapi juga ada unsur continuity. Continue dari apa-apa yang baik, kemudian apa yang perlu disempurnakan kita perbaiki. Nama persisnya adalah Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Jadi tujuannya memang untuk menjaga atau berkokoh persatuan di antara elemen bangsa. Tapi jujur nih Pak ya, apakah koalisi ini melihat memang perlu ada dirubah dari pemerintahan sekarang ketika terjadi pergantian pemerintahan nanti? Kalau dari kacamata manajerial, dimanapun organisasi berada, apalagi pemerintah atau negara yang sangat besar ini, ada yang namanya ruang-ruang perbaikan. Dan hukumnya itu akan selalu ada ruang perbaikan. Nah, ruang perbaikannya luas sekali kita. Misalnya ekonomi tumbuhnya barangkali bisa ditingkatkan. Kemudian yang PR paling besar adalah bagaimana meningkatkan 40% warga yang taraf hidupnya adalah pada dalam taraf miskin atau setengah miskin atau nyaris miskin. Itu jelas ini. Tapi yang lebih menjadi sorotan kita adalah sebenarnya soal tata kelola, Bang. Tata kelola, soal integritas, soal governance, soal
bagaimana menghilangkan konflik of interest di antara pengelola negara begitu ya. Kalau soal agenda-agendanya barangkali sih kurang lebih saja, karena kan APBN-nya naik tidak mungkin lompat-lompat kan, karena tergantung pada kekuatan fiskal. Kemudian arah pembangunannya sudah digait oleh rencana pembangunan jangka panjang itu. Jadi mungkin yang Simpelnya apa Pak yang harus diperbaiki dalam tanda kutip ya, atau dirubah dari pemerintahan ini kalau berganti nanti? Ya, sebetulnya kalau mau sederhana adalah kita cek kembali apakah jalannya pemerintahan dan negara ini sudah makin menuju kepada tujuan bernegara. Itu kita dorong, kita percepat ke sana. Jadi makanya dalam statementnya Pak Anies itu meluruskan jalan untuk mencapai keadilan sosial. Itu yang akan jadi tema besar. Pak Dirman, ini jujur-jujuran lagi nih, karena nama programnya jujur-jujuran. Apa ini ya yang menjadi penyebab Pak Jokowi, saya sebut saja, tidak nyaman dengan koalisi perubahan? Nama perubahan ini karena dianggap ini tidak akan melanjutkan. Beliau ini kan berkali-kali bilang saya boleh cawe-cawe karena saya ingin kontinuitas, menjaga kontinuitas ini gitu. Pak Joko Widodo pasti sudah bekerja keras sebagaimana pemimpin terdahulu gitu ya. Dan memang kadang-kadang menurut saya adalah sejumlah pihak saya tidak yakin bahwa itu dari Pak Presiden sendiri, kan Pak Presiden pasti punya pandangan yang lebih luas. Terlalu banyak pihak yang kemudian ingin mempertajam perbedaan ini, padahal sebetulnya sejak awal kita sudah menyuarakan ke publik apa arahan dari Pak Anies kepada tim awal ini, tim persiapan lah. Buatlah metric policy begitu ya, kemudian susunlah 4 kolom gitu. Kolom pertama adalah policy-policy yang sudah baik dan harus dipertahankan. Kemudian policy-policy yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan. Mungkin ada policy-policy yang memerlukan koreksi. Nah yang terakhir adalah usulkan policy-policy baru sama sekali yang merupakan warna dari pemerintahan baru ke depan kalau nanti kita terpilih sebagai presiden. Jadi dari 4 kolom ini tidak menyeratkan sama sekali bahwa ada yang mesti dibubarkan atau dihentikan. Yang ada adalah tadi penyempurnaan, dijaga yang sudah baik, kemudian ada koreksi-koreksi, bahkan kita ingin menawarkan hal yang baru. Dan itu menurut saya sangat normal pada setiap kampanye atau setiap putaran politik di mana memang masyarakat setelah sekian tahun dikelola oleh pihak yang sama, kan pasti memerlukan penyegaran gitu. Tapi Anda sependapat ya, Pak Jokowi tidak nyaman dengan koalisi perubahan sehingga tidak pernah lain mengendorse Pak Anies. Kalau Pak Prabowo, Pak Ganjar kan di-endorse oleh beliau ya. Benar ya itu? Kalau itu misteri menurut saya, karena lebih rumit dari sekedar soal judul koalisi. Karena kan sebetulnya komunikasi Pak Anies dengan Pak Joko Widodo baik-baik saja selama ini. Cuman memang kita semuanya tidak bisa menjawab. Dan setiap kali diskusi dengan berbagai forum, kita berkunjung ke berbagai media, sama. Pertanyaannya mirip, kenapa kok sampai begini? Jadi saya melihat ada hal yang lebih mendasar dari sekedar soal judul koalisi. Tapi Pak Anies itu sempat minta izin atau orang Jawa bilang kulonowon ke Pak Jokowi, Pak saya mau nyapres. Bahkan sejak jadi gubernur. Karena kan Pak Anies, Pak Sudirman juga pernah jadi menterinya Pak Jokowi ya. Pernah sampai menyampaikan itu. Pak Anies menjadi juru kampanye Pak Jokowi, juru bicaranya Pak Joko Widodo, menjadi menterinya, menjadi gubernur yang sangat membantu pemerintahan pusat. Jadi tidak ada hal yang substansial dalam urusan komunikasi ya. Bahkan ketika masih gubernur, sempat beberapa kali yang saya dengar meminta pandangan, apakah saya sebaiknya terus di sini atau ke nasional. Dan Pak Joko Widodo menyampaikan, ya nasional dong, sudah waktunya segala macam. Jadi komunikasi personalnya sangat baik. Nah memang persepsi publik ini sesuatu yang harus kita kelola lah. Tapi yakinlah bahwa tidak ada satu pemerintahan pun, termasuk Anies Baswedan kalau jadi presiden nanti, yang mampu atau punya pikiran untuk meniadakan atau menganulir apa-apa yang sudah dikerjakan. Karena kan bangsa ini berjalan juga karena kelanjutan satu pemimpin ke pemimpin lain kan. Begitupun yang dikerjakan Pak Jokowi Widodo harus sampai pada titik di mana sebagian besar mungkin akan diteruskan. Sebagian barangkali yang sifatnya memang policy-policy yang tidak pas ya kita koreksi. Dan itu
wajar sebagaimana Pak Joko Widodo juga mengoreksi apa-apa yang sudah dikerjakan oleh Karena buat orang Jawa katanya kulo nuwun itu dibutuhkan. Iya, Termasuk katanya Nasdem juga tidak kulo nuwun sehingga Wah, itu hubungan saya nggak Nasdem itu tidak ketika mencalonkan Pak Anies gitu ya. Saya nggak tahu kalau itu kan rumah tangganya Nasdem ya. Tapi sepengetahuan saya mendengar dari teman-teman Nasdem juga mendengar dari Bang Surya, sebetulnya sebelum proses memutuskan mengusung Pak Anies juga komunikasi baik lah. Mungkin ada satu titik di mana karena keterdesakan pada waktu menjelang pengumuman mungkin tidak sempat komunikasi, tapi menuju ke sana sudah dibicarakan dan bahkan sempat semacam dimintakan jaminan lah, ini orang-orang muda ini mesti dibantu untuk maju ke dalam pentas nasional gitu. Pak Dirman ini kan anggota tim 8 ya. Ada Iya. 8 orang. Walaupun sering disebut juru bicara, tapi sebetulnya nggak ada title itu, tapi it's okay. Tapi anggota di situ anggota, kan. iya. Ada 2 dari Nasdem berarti 2 dari PKS, 2 dari Demokrat, betul. 2 dari timnya Pak Anies. Betul. Nih yang pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya tim 8 ini sepertinya kesulitan sampai sekarang menentukan cawapresnya Pak Anies nih sebenarnya apa? Ya, tim 8 itu memang wakil dari partai-partai plus wakil dari pihaknya calon presiden. Dan di dalam piagam kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari, jadi memang setahun sebelum pelaksanaan pemilu, itu diatur bahwa koalisi menentukan Pak Anies sebagai calon presiden, kemudian Pak Anies diberikan mandat untuk mencari siapa pasangan terbaik dan mengumumkannya pada waktunya. Nah, tugas Kapan itu kira-kira? Katanya Demokrat pinginnya bulan ini. Pokoknya menunggu hari baik lah. Tapi di bulan ini seperti diminta oleh Demokrat. Itu kita ingin membuka ruang supaya tidak menyudutkan diri sendiri. Jadi kalau memang tepat di bulan ini, kalau tepat di bulan depan toh sebenarnya jadi pertanyaan kan begini, pasangan lain juga belum menentukan cawapres, kan tenang-tenang saja kan. Tapi kita memang menyadari bahwa 3 partai ini partai yang ukurannya cukup besar. Jadi spektrum pendapatnya di masing-masing partai kan pasti lumayan lebar. Nah, kembali tadi sebenarnya tugas tim 8 itu hanya menyiapkan berbagai perangkat pengambilan keputusan. Misalnya terhadap nama-nama yang beredar, kita kumpulin data-data survei, data-data profil, kemudian kita coba komunikasi dengan berbagai titik-titik tadi dan menyampaikan hasilnya kepada Pak Anies. Tapi tetap putusan ada di Pak Anies. Betul. Jadi 3 partai sepakat mandat ini ada di Pak Anies untuk menunjuk siapa ini. Dan itu sudah dituliskan dalam piagam, Kang Dede. Jadi dalam piagam koalisi. Iya, itu jalan keluar yang akan menghindarkan dari yang disebut atau yang jadi spekulasi orang ini bakal deadlock. Itu nggak akan deadlock karena ujungnya adalah Pak Anies yang akan memutuskan. Nah, sekarang itu disebut ya, katanya dari Demokrat tetap ingin AHY yang jadi cawapres. Kalau saya lihat PKS agak melunak sekarang. Nah, gimana nih? Seperti apa sekarang posisinya? Apakah masih tetap Demokrat ini menginginkan Sebetulnya Pak kalau AHY? saya boleh cerita prosesnya, masing-masing pihak itu mengusulkan banyak nama. Misalnya nama seperti Pak Andika, nama seperti Bu Hovifah, nama seperti bahkan Pak Ridwan Kamil, atau Pak Mahfud, itu dimunculkan oleh teman-teman Pak Mahfud sudah menolak ya? Sebetulnya tidak menolak, tapi beliau memberi satu pesan, saya kira pesan baik lah untuk di koalisi, kenapa tidak ngambil dari yang di dalam gitu. Kemudian Demokrat juga tidak hanya mengusulkan Mas AHY. Demokrat sempat menyebut bagaimana kalau Hovifah, bagaimana kalau jadi ada metriknya lah. Ridwan Kamil, Pak Andika juga disebutkan di situ oleh metriknya Demokrat. Begitupun PKS. PKS punya kategori yang dari dalam itu antara lain tadi yang sering disebut Kang Aher, tapi juga Pak Irwan Prayitno yang mantan gubernur, Zulkifli Mansah yang dari NTB. Jadi kan itu tokoh-tokoh nasional. Yang dari luar juga disebut beberapa, termasuk menyebut Hovifah dan Mahfud. Jadi semua nama-namanya kemudian di dalam diskusi formal informal dibuat kajian-kajian, terus pada waktunya mengerucut jadi 5 pernah disampaikan oleh Pak Sugeng Suparwoto,
Terus Pak Sohibul Iman dari PKS menyebut 3, karena 3 itu yang kira-kira menjadi prioritas dari masing-masing parpol gitu. Sudah itu serahkan kepada Pak Anies untuk memutuskannya. Nah sekarang ini sering disebut di media sudah mengerucut, insya Allah sudah mengerucut. Nah tinggal mencari momentum paling baik, kapan sebaiknya dideklarasikan diumumkan ke masyarakat. Pak Dirman jujur nih ya, apa benar nama yang mengerucut? Dari tadi jujur terus. Iya. Seakan tantang kejujuran, karena jujur itu baik katanya. Pak, apa benar Pak, nama yang paling mengerucut diterima semua pihak adalah Ibu Hovifah? Jujur bukan saya, Mas AHY, bukan Kang Aher misalnya. Jujur pandangan seperti itu memang ada di mana-mana ya. Tapi persoalannya nama-nama yang muncul di publik itu tidak selalu punya keleluasaan. Nah makanya gini, ada satu item di syarat paling pertama itu elektabilitas yang dibuktikan dengan 2 hal. Surveinya bagaimana sama apakah dia punya kerentanan politik gitu. Jadi nama-nama yang meskipun unggul, saya tidak sebut Bu Hovifah ini, tapi sejumlah nama. Tapi kalau ditengarai memiliki kerentanan politik, itu juga berisiko karena kami menyadari lingkungan permainan ini tidak cukup friendly, tidak cukup bersahabat. Jadi karena itu aspek itu menjadi perhatian. Dan kenyataannya tanpa harus saya sebutkan nama-nama itu, begitu nama itu dieksplor, sejumlah nama yang cukup diterima masyarakat, tidak selalu nama-nama itu jangankan berani melangkah, berani berinteraksi dengan Pak Anies pun tidak. Jadi ya kalau sudah begitu kan nggak mungkin kita memaksakan. Jadi kita hormati pilihan-pilihan beliau-beliau itu. Tapi benar Bu Hovifah termasuk nama yang muncul, Pak Aher. Dan yang paling tertinggi gitu skornya. Kalau skor kita belum pernah menentukan skor paling tinggi siapa, tapi memang kita kan ingin membuka ruang manuver yang leluasa ya. Jadi jangan sampai kita di corner oleh angka-angka kuantitatif, tapi kemudian akhirnya nggak ada jalan keluar. Jadi nama-nama baik itu muncul, bahkan sampai hari ini pun terus ada bermunculan, tapi insya Allah tahapan menyeleksi ini sudah mendekati final dan sekarang waktunya Capres menggunakan mandatnya kewenangannya untuk memilih. Ya. Pak, tadi ada satu kata yang saya catat nih, saya ingat. Suasana yang tidak friendly. Di luar. Nah, apa itu? Coba tolong dijelaskan ini. Maksudnya apa? Ini bukan spekulasi, bukan mengarang, bukan fitnah, bukan juga playing victim ya. Tapi kenyataannya memang demikian kan. Misalnya yang dialami Pak Anies sendiri lah. Itu dari mulai, bahkan menurut saya Pak Anies itu sudah mulai ditekan jauh sebelum urusan Capres ini gitu. Sepanjang 5 tahun kan tidak berhenti tekanan itu. Tapi yang terjadi kan bukannya... Kalau tekanan dari partai politik biasa lah ya. Ya ini tekanan untuk dia seperti seolah-olah tidak perform. Kemudian terus-menerus memojokkan dengan sebutan politik identitas. Yang itu semuanya buktinya tidak ada gitu. Terus memperkarakan kasus Formula E yang sangat KPK. Baik itu sebetulnya kan formulanya sangat baik, tapi kemudian kenapa dan sampai hari ini 19 gelar perkara, 19 kali gelar perkara tidak menemukan landasan untuk ke sana. Tapi di luar itu adalah bagaimana gangguan-gangguan pada baik keutuhan partai politik maupun tiap-tiap partai politik yang bersama kita. Jadi gangguan hukum, gangguan tekanan, gangguan iming-iming, gangguan ditarik segala macam. Sama ya coba mendengar para elit kan seperti ada keyakinan Anies tidak akan maju gitu ya. Bahkan ada sejumlah elit yang mengatakan akan berusaha supaya pasangannya 2 dan 2 itu artinya Anies dikeluarkan gitu. Ini kita kemukakan sebagai public alert, sebagai call kepada masyarakat bahwa ada yang tidak sehat dalam kan demokrasi ini kan memberi kesempatan pada siapapun. Kita juga boleh kalau memang memenuhi syarat gitu. Apalagi seorang Anies yang pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur berhasil, merupakan penggerak dari berbagai kegiatan kemasyarakatan, wawasannya mengenai negara cukup baik. Salahnya di mana gitu. Jadi ini yang suasana yang kita hadapi. Karena itu memang kalau nanti
memperoleh timing yang baik, barangkali akan baik kalau pasangannya juga orang yang, dan memang itu dalam salah satu syaratnya, yang punya wawasan, punya visi kejuangan yang sama. Karena menyadari bahwa lingkungan permainan ini sama sekali tidak bersahabat gitu. Ini mungkin salah satu penyebabnya karena tadi tidak ada restu dari Pak Jokowi ya. Ini mau dijawab jujur atau nggak jujur? Harus jujur, biar rakyat tahu gitu. Saya minum dulu ya. Nah, silakan, saya juga minum. Menurut saya ini problem mendasar kita dalam demokrasi. Kan kita ini sebenarnya punya harapan. Mengapa diputuskan dalam konstitusi presiden 5 tahun, boleh dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan, dan selesai. Dan kita semua punya harapan, orang-orang rasional, orang terdidik, begitu presiden mau selesai, maka selesaikanlah dengan baik, menuju ke husnul khotimah. Dan sejumlah orang selalu menyebut, tirulah Bu Mega pada waktu beliau di ujung perjalanan, atau begitupun Pak Pak SBY. Karena beliau tidak ikut campur dalam urusan siapa yang ke depan, karena memang tugasnya adalah sebagai penyelenggara, ibaratnya wasit yang harus mengundang seluruh pemain itu bermain dengan fair. Nah kalau wasitnya sudah memihak kan susah Pak. Dan bagi rakyat Indonesia, bukan bagi kami nih, kepala negara yang mau selesai kemudian memberikan endorsement adalah cawe-cawe, campur tangan, kata bahasa Indonesianya. Itu adalah satu presiden yang tidak baik gitu. Karena negara membutuhkan contoh di mana pimpinan negara yang selesai kemudian menjadi teladan, menjadi negarawan yang berpihak bagi semuanya. Jadi saya tidak tahu apakah semua kejadian yang kami alami itu merupakan buah dari sikap seperti itu. Tapi orang sekarang kan makin berani menghubungkannya gitu. Dan kami terus memberikan satu reminder lah, memberikan satu pengingat kepada siapapun yang duduk dalam penyelenggaraan negara. Kalau pemilu ini mau indah, hasilnya itu berkualitas, maka seluruh penyelenggara sebaiknya bersikap netral, termasuk kepala negara kita. Gitu. Karena takutnya kalau kepala negara tidak netral, nanti ke bawahnya ikut tidak netral ya. Betul. Apalagi TNI Polri ini sebagai wasit gitu ya. Kan kira-kira kalau kereta ini lokomotif itu, jalannya lokomotif akan menjadi penentu jalannya gerbong kan. Kecepatannya berhenti di mana, belok kemana itu kan. Nah tadi persis. Netralitas polisi mesti dijaga, netralitas aparat mesti dijaga, ASN mesti dijaga. Dan itu hanya mungkin kalau seluruh ucapan, tindakan, gesture, policy dari pimpinan tertinggi negara itu menampilkan netralitas. Pak Dirman, ini ada yang bilang ya, ini jujur-jujuran lagi. Katanya efek cawe-cawe seorang kepala negara dan memang diakui beliau melakukan cawe-cawe, ini yang menjadi salah satu penyebab partai lain tuh nggak mau berkoalisi dengan menambah masuk ke koalisi perubahan. Itu benar, kurang lebih seperti itu. Tadi kan saya sudah cerita secara implisit bahwa ada suasana ketakutan. Kami berkomunikasi dengan hampir seluruh partai, termasuk yang menjajaki bisa nggak bergabung dengan Mbak Anies. Tentu saja ada tawaran-tawaran, ada aspirasi mau jadi cawapresnya, segala macam. Tapi begitu diajak ngomong teknis waktu, ya mari kita kepingin segera ada kesimpulan. Semuanya hampir menunggu restu, menunggu green light, menunggu apakah ini dibolehkan atau tidak. Oleh bapaknya gitu ya. Oh. jadi memang benar sekali. Bapaknya partai atau bapaknya kepala negara? Bapak kepala negara. Jadi memang itu fakta yang harus kita hadapi, karena itu memang ya sudah, memang kita hanya punya 3 ini. Nah yang 3 ini harus kompak, harus betul-betul menguatkan diri. Sekali lagi karena memang lahan perjuangannya itu benar-benar tidak ringan. Nah itu yang kami menyadari sepenuhnya itu. Tetapi kan begini ya, kalau sisi lainnya, sebetulnya Anies ini punya kesempatan besar sekali. Karena apa? Kalau wilayah permainan dibagi 2 ya, siapa yang menawarkan perbaikan, menawarkan harapan baru, menawarkan change dalam artian
hal-hal yang baik gitu ya. Kemudian siapa yang menawarkan hanya melanjutkan apa yang ada. Kan Anies ini sendirian di ruangan itu. Jadi sebetulnya seluruh aspirasi untuk perbaikan akan menuju kepada Anies Baswedan. Karena kalau hanya keberlanjutan tidak ada inovasi ya begitu ya. Betul, Nah, jadi betul. Dan Pak Anies ini menawarkan inovasi. normalnya itu setelah 10 tahun pemerintahan, masyarakat selalu akan menunggu apa yang baru. Dan sekarang Anies menyuarakan pembaharuan itu. Jadi insya Allah pada waktunya, sesudah keadaan barangkali lebih kondusif, saya kira attraction atau daya tarik dari Anies dan pasangannya siapapun nanti itu akan lebih kuat. Dan itulah yang membuat kita nih optimis bahwa sebetulnya kita punya potensi untuk memenangkan pemilu ke depan. Pak Dirman, tadi ada istilah gangguan. Terus saya ingin bertanya, ini kan partai politik ini ada 3 sekarang yang bergabung di koalisi perubahan. Gangguan apa saja sih yang dihadapi atau dialami oleh para partai politik di koalisi perubahan? Ini kita bicara. Karena gini kan, ini memang ketika misalnya salah satu partai keluar di koalisi, Pak Anies bisa tidak jadi calon presiden ya. Betul sekali. Ini resikonya dan besar. Itu yang sedang dicoba terus kan. Makanya sebagian pihak itu diambil satu aja, itu Pak Anies selesai. Itu kita sadari sepenuhnya. Ya kita mengacu pada yang sudah muncul di berita saja di media gitu ya. Bagaimana tekanan yang dialami Nasdem dari mulai. Apa aja katanya tekanan yang dialami Nasdem? Di media kan terbaca tuh. Apa itu? Dari mulai perkara hukum yang sekarang sedang terus menerus. Pak Joni, kabarnya nanti ada lagi. Terus orang seperti Pak Sugeng Suparwoto yang dalam tim 8 dilaporkan. Ini ada istilah baru, ada pelecehan seksual verbal gitu ya. Jadi soal SMS atau WA itu dilaporkan sebagai pelecehan seksual. Nanti entah apa lagi. Bahkan di media juga terbaca bagaimana bisnisnya Pak Surya itu diganggu ya. Dipreteli, ditekan segala macam. Kita dengar sih katanya sampai bisnisnya yang dengan kerjasama dengan Freeport putus. Itu benar ya? Saya nggak tahu, tapi di media kan kita baca begitu ya. Kemudian tentu saja yang nyata di Demokrat itu kan sampai hari ini masih menghadapi tekanan soal Pak Muldoko gitu. Itu jadi pengetahuan publik. Dan PKS juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Jadi itu semua bukan dongeng kita alami, dan kalau ditilik-tilik tujuannya misalnya yang mengajak Pak Ahy bergabung itu bukan karena kepingin memenangkan Pak Ahy, bukan, tapi supaya kakinya itu pindah. Kalau yang tadinya 3 kaki bisa berdiri kan diambil 1 tinggal 2 gitu ya. Jadi kami menyadari penuh risiko ini muncul dan terus ada, tapi saya ingin menyampaikan pada pemirsa bahwa alhamdulillah 3 partai koalisi ini terus kompak, malah seperti ada satu psikologi, semakin digangguin tuh mereka makin kompak ke dalam gitu. Yang menarik kan gini Kang Dede, kita bersyukur keterbukaan di antara 3 partai plus wakil dari Pak Anies itu sangat baik, sehingga peristiwa apapun, mau ketemu siapapun, selalu kita mendapat update. Begitupun selesai bertemu siapapun, kita mendapat update. Jadi kita ngikutin tuh seluruh rangkaian kejadian yang kemudian membuahkan satu kemampuan bermanuver, gimana caranya menjaga keutuhan itu. Nah itu yang mungkin pelajaran baru juga bagi demokrasi kita. Bahwa termasuk itu rencana Mas Ahy ketemu Mbak Puan, itu gangguan atau apa? Tidak harus menjadi gangguan. Mungkin saja ada motif lain, mungkin ya. Kita nggak bisa menduga motif kan. Tapi kita menyikapinya sebagai satu progres, satu kemajuan, karena kita ingin seluruh anggota koalisi termasuk Pak Aniesnya itu berkomunikasi dengan semua pihak. Karena kita artinya Mas Ahy itu juga komunikasi ke Mas Anies bahwa beliau mau ketemu dengan Bu Puan gitu ya. Bahkan persiapannya pun kita tahu lah mau ketemu kapan misalnya gitu kita tahu. Jadi apalagi dalam kasus Pak Mas Ahy dan Mbak Puan itu kan saya kira hal yang baik, karena kita pengen 2 presiden kita, Bu Mega dan Pak SBY misalnya satu ketika bisa duduk bareng gitu ya. Betul. Di Amerika itu ada namanya President's Club. Jadi para mantan presiden itu dalam urusan negara itu
duduk kemudian membicarakan bagaimana mencari solusinya. Nah, kita ingin melihat itu dan barangkali saja atau kita boleh punya harapan. Nanti Mas Ahaye ketemu Mbak Puan, barangkali Mbak Puan ketemu Mas Anies gitu ya. Pak Jokowi ketemu lagi dengan Pak Surya Paloh, Pak Joko Widodo ketemu lagi dengan Pak SBY. Barangkali satu ketika Pak Presiden memanggil Pak Anies, itu kan indah dan masyarakat akan melihat, oke, mari kita bersaing tapi tetap bersahabat atas nama negara dan bangsa. Kalau kita boleh sedikit kembali ke sejarah, bagaimana tuh tajamnya M. Natsir dengan tokoh-tokoh nasionalis dan komunis pada waktu itu dalam perdebatan. Tapi begitu selesai pulang saling boncengan sepeda atau kisah yang sangat menyentuh Pak Natsir dibikinkan kopi oleh lawan politiknya yang di persidangan begitu ya. Atau seorang tokoh Masumi di Jogja karena tidak juga punya rumah, kemudian Pak Kasimo mengorganisir bantuan. Kemudian iuran sama teman-teman yang memberikannya bukan Pak Kasimo karena merasa itu kan secara politik kita berlawanan, jangan sampai merasa disuap atau ingin mempengaruhi dengan uang. Nah, keindahan seperti itu kan harus kita kembalikan tuh, Kang. Dan kita mengharapkan Pak SBY sama Bu Persis. Mega komunikasi, Persis. duduk bareng dan ngobrol. Persis. Bukan cuma duduk aja gitu ya. Itu mungkin ya terjadi ya. Kita berharap satu ketika akan seperti itu dan presiden itu akan menjadi presiden baik dan pasti akan ditiru pada pemimpin. Kita kan baru punya 7 presiden ya. Nanti ke-8, ke-9, ke-10 sebaiknya antar pemimpin antar negarawan itu betul-betul cair komunikasinya. Pak Dirman, kita balik lagi ke soal gangguan. Tadi kan udah ngomong soal Nasdem dan Demokrat. Kalau PKS gangguannya seperti apa? Iya, saya tidak ingin terlalu detail, tapi mungkin sifatnya lebih soft ya, sifatnya lebih soft. Tapi kita juga meyakini PKS itu sudah teruji lah, nggak akan kemana-mana dan karena itu kita percaya bahwa beliau-beliau berinteraksi dengan siapapun tetap tidak akan berubah. Apalagi kan gini, mekanisme di PKS yang kami tahu itu kan keputusan tertinggi ada di Majelis Syuro. Jadi kalau hanya ketemu orang per orang kemudian merasa sudah bisa mengendalikan, mempengaruhi, menurut saya sih tidak sesederhana itu. Termasuk katanya ditawari kabinet masuk periode sekarang ya? Itu cerita lama lah, sudah lama sekali. Dan kelihatannya memang, dan itu sudah di state di publik kan, bahwa PKS setia pada jalan ingin menjadi pengimbang pemerintahan sampai tuntas. Kemudian sekarang masuk dalam koalisi baru yang ingin tadi mendorong perubahan dan perbaikan. Nah, ini Pak, terakhir saya dengar Pak Muhaimin itu juga akan berkomunikasi dengan Pak Anies. Seperti apa sih? Saya tidak tahu apakah beliau punya komunikasi personal ya. Tapi kan kami sendiri terus, kan banyak teman-teman di PKB juga. Jadi ngobrol, makan siang, saling menjajak itu terjadi dan sangat nyaman, sangat cair gitu. Tapi untuk sampai pada kerjasama politik mungkin pertama tentu PKB punya keterikatan dengan partai lain. Yang kedua tadi. Ya, tapi kan dengan Gerindranya sampai sekarang belum jadi cawapresnya Pak Prabowo juga nih Pak Muhaimin. Jadi mungkin bisa jadi menyeberang ke tempatnya ke koalisi perubahan. Wallahu alam, tapi kita juga hormati rumah tangga koalisinya Pak Prabowo. Jadi, tapi sebagai silaturahmi kita tidak berhenti berkomunikasi. Pak, ini yang mungkin ingin klarifikasi sebenarnya. Ya. Saat ini kok malah kita melihat aktivitas Pak Anies tidak seperti kemarin-kemarin nih. Kenapa nih turun? Apakah menunggu momen cawapres ini atau apa? Iya, pertama memang sejak bulan puasa nih sampai hari ini masih diteruskan. Pak Anies merasa menemukan pendekatan baru dalam berkampanye, yaitu yang disebut sebagai tirakat, masuk ke grassroots, ketemu dengan tokoh-tokoh, ketemu dengan ulama, dengan guru, dengan petani, dengan nelayan gitu. Dan itu rupanya resonansinya cukup kuat. Itu satu hal. Jadi bukan saja resonansi di lokal cukup kuat, tapi juga beliau sendiri
punya kesempatan mendapatkan suasana batin rakyat gitu. Dan itu bagi beliau adalah energi yang luar biasa gitu. Dibanding dengan cara yang lain Kan sebelum itu bagus menggelorakan semangat, tapi kan pasti sangat orientasinya panggung ya. Kemudian mungkin juga ada jarak. Nah itu karena itu kita gunakan mumpung masih ada waktu. Kelihatannya Pak Anies ingin memaksimalkan itu. Satu. Yang kedua, benar sekali bahwa ini kan sudah sampai saatnya memfinalkan soal pasangan. Nah tentu saja masing-masing partai politik sudah sampai pada artikulasi kepentingan subjektifnya. Kepentingan subjektifnya apa? Kan masing-masing pengen menaikkan elektoral, pengen menaikkan elektabilitas, jumlah kursi suara. Itu minggu-minggu kemarin itu kan kesibukan untuk menata daftar calon sementara, mungkin sebentar lagi calon tetap. Jadi agenda masing-masing itu sibuk. Nah, karena itu kita sekarang sedang menata jadwal bersama. Terutama nanti setelah kita memutuskan dan mengumumkan siapa pasangannya, itulah waktunya untuk jalan ke lapangan. Nah, boleh kapan kira-kira 1 atau 2 bulan lagi pasangannya Pak Anies diumumkan? Menurut saya sih bisa lebih cepat dari itu ya. Tapi kita kan sudah punya paling ujung itu kan menjelang pendaftaran. Tapi mungkin bisa maju, bisa maju. Apa dipenuhi keinginan Demokrat untuk bulan ini diumumkan? Itu sifatnya kan semacam reminder. Ya kalimat normatifnya lebih cepat lebih baik dan kami juga mengamini itu. Itu istilahnya Pak JK ya. Itu lebih cepat lebih baik katanya. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu lama dan kembali pada pertanyaan kenapa sekarang cenderung agak ngurangi. Jadi di samping tadi fokus menyelesaikan negosiasi bagaimana caranya menemukan pasangan terbaik. Tapi insya Allah nanti setelah semuanya settle, kita akan kembali bertemu masyarakat secara terbuka. Itu apa turunnya elektabilitas dari beberapa survei? Apa karena faktor itu? Karena Pak Anies kurang aktif sekarang bergerak, termasuk ke daerah-daerah. Bisa saja. Tapi juga karena yang kompetitornya kan sedang ngegas nih ya, sedang ngegas dan terutama mengandalkan lomba mencari endorsement dari incumbent kan. Itu juga pasti pengaruh dan kan relatif ya, isinya 100%. Kalau yang 2 naik pasti kita juga menjadi turun. Tapi kita juga punya ukuran-ukuran lain, tidak semata-mata survei, apalagi kalau survei itu ditengarai punya keberpihakan. Survei-survei yang lebih objektif, betul kita masih ketinggalan tapi tidak seburuk yang diceritakan oleh. Nah, sisi lain barangkali juga ada usaha membangun persepsi bahwa Pak Anies ini memang tertinggal terus. Tapi kan beberapa kali juga saya sendiri mengalami itu di Jawa Tengah jauh sekali itu kan 13%, 15%. Tapi kan begitu dilaksanakan pilkada di atas 40%. Jadi memang kadang-kadang Survei bukan jaminan ya. Betul, dan bias suasana itu juga berpengaruh. Yang memberikan satu optimisnya kan begini. Pertama, strong supporter dari 2 kandidat yang lain itu tidak setinggi yang diperoleh oleh Pak Anies. Nah yang kedua, swing voternya juga masih terus naik turun. Jadi ini waktu yang belum dikatakan fix memberikan gambaran nyata mengenai keadaan lapangan. Tapi juga mari kita lihat di lapangan, relawan organik yang tumbuh sendiri, yang bergairah, yang kelihatan ada ruhnya itu yang mana gitu, dan nanti biarkan masyarakat menilai itu. Nah tugas kita itu tadi membangun kesiapan infrastruktur, terus berkomunikasi dengan seluruh elemen buruh, elemen guru, tenaga kesehatan, pengelola desa dan sebagainya. Nah ini yang menjadi sumber dari sebutnya daya hidup atau daya tarik dari orang seperti Pak Anies Baswedan. Pak Anies itu kan mandatnya adalah sebagai presiden. Mungkin enggak dalam posisi tertentu akhirnya beliau menerima tawaran menjadi cawapres untuk calon yang lain. Misalnya jadi cawapresnya Pak Prabowo. Ya kalau orang politik mengatakan politik is the art of possibility ya. Nggak ada yang tidak mungkin. Cuman sebenarnya kan Pak Anies pernah ditawari
atau diajak berjuang bersama Pak Prabowo tahun 2019. Saya mendampingi proses itu dan saya tahu detail lah. Pada waktu itu memang alasannya karena Pak Anies baru 2 tahun bekerja, tidak Sebagai elok. gubernur, Ya, kalau meninggal, dan kan kita mengkritik orang yang tidak selesai bekerja kemudian masuk ke level berikutnya kan. Siapa itu? Gubernur sebelumnya? Ada aja lah. Pak Dirman tuh suka tidak jelas gitu. Jadi Pak Anies juga bilang kita juga mesti tunaikan harapan masyarakat waktu itu gitu. Nah sekarang bagaimana? Tidak tahu, Tuhan yang Maha tahu. Tapi perjalanan menjemput takdir itu arahnya adalah bagaimana kita bisa memimpin negara. Pak Anies bisa memimpin negara dengan begitu punya otoritas penuh. Nah menjadi wakil presiden tentu saja bukan sesuatu yang tidak mungkin, tapi sepertinya dalam persiapan, dalam kalkulasi sekarang itu bukan yang sedang dituju gitu. Tapi yakin ya koalisi perubahan tidak akan bubar dan Pak Anies akan tetap jadi capres? Iya barangkali ada dengan dua tekanan-tekanan, dengan dinamika, dengan cawe-cawe itu. Ya. Kalau kekuatan itu kan ada 2 aspek ya, kekuatan ekstrinsik yang nyata, yang sifatnya kebendaan gitu. Yang satu lagi intrinsik gitu. Insya Allah kekuatan intrinsiknya koalisi ini sangat kuat karena memang moral ground-nya sangat kuat, keinginannya untuk memberikan harapan baru pada masyarakat sangat kuat. Jadi tekanan-tekanan kiri kanan itu dianggap sebagai bagian dari proses saja gitu. Dan insya Allah kami akan menanganinya, menghadapinya dengan sebaik-baiknya dan kembali menunaikan harapan masyarakat bahwa pada setiap 10 tahun, setiap akhir pemerintahan itu, saya sebut 10 tahun karena 5 tahun biasanya lanjutnya, itu selalu ada harapan baru yang muncul dan kita ingin menjawab itu. Dan Pak Anies adalah yang dijanjikan sebagai perubahan dan harapan baru. Pembawa harapan baru itu. Oke. Terima kasih Pak Sudirman Said. Terima kasih banyak. Atur nuhun. Good people, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Sudirman Said, juru bicara Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Tentu kita berharap dinamika politik ini ya bolehlah semakin dinamis, semakin ramai, tapi kita berharap semuanya adalah nantinya untuk kepentingan rakyat. Rakyatlah yang mesti didahulukan karena negeri ini adalah amanatnya tentu adalah amanat dari rakyat, khususnya rakyat NKRI ini. Terima kasih, salam.